Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, bersyukur pagi hari ini saya bisa kembali melayani Bapak Ibu di tempat ini. Beberapa minggu yang lalu saya datang ke tempat ini, tapi saya melihat banyak juga wajah-wajah baru di tempat ini. Saya melihat banyak sekali. Puji Tuhan, coba lihat kanan kirinya, katakan engkau pemenang. Coba tunjuk kanan kirinya sambil dilihat wajahnya yang belum kenal, bisa salaman satu sama lain. Engkau pemenang di dalam Tuhan, amin. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan, amin. Itulah iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Sebab dia memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar karakter Kristus. Tema bulan untuk ini Oktober tentang iman. Tentang iman. Minggu pertama kita akan belajar tentang arti iman. Dari tempat ini sudah berapa lama yang sudah mengenal Kristus? Mungkin ada dari sejak kandungan, dari papa mama sudah mengenal Kristus, bahkan atau yang belum, bisa di usia tua baru mengenal Kristus, ada? Ya. Oh ya, saya percaya semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, bukan seberapa engkau mengenal Kristus, tapi iman percayamu tetap teguh di dalam Tuhan. Ketika masalah badai kehidupan yang datang, apakah engkau tetap berdiri? Yesuslah Tuhan sang penolong dalam kehidupanku. Amin. Kita akan belajar dan firman Tuhan ini, arti iman. Di Ibrani 11 ayat pertama dikatakan, bisa mengikuti bagian multimedia. Ibrani 11 ayat pertama. Saya bacakan firman Tuhan. Slide selanjutnya, coba. Ibrani 11 ayat pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di tempat ini saya mau bertanya, ada yang melihat Tuhan secara kasat mata? Ada? Tidak ada. Saya juga belum pernah melihat Tuhan secara kasat mata. Tetapi Tuhan berbicara secara dalam suara hati saya bisa berdiri di tempat ini, semua juga karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, saya katakan. Saya bisa melayani sampai di Pontianak juga karena kemurahan Tuhan, saya katakan. Emang saya di Betani Yestoya Malang, saya puji Tuhan gereja ini mau yang 9 tahun nanti hari Jumat, itu 9 tahun, puji Tuhan gereja ini dipakai Tuhan dengan dahsyat. Untuk jiwa-jiwa yang dipercayakan dan digembalakan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto, Tuhan percayakan dengan banyak sekali jiwa-jiwa. Dan kita juga melihat pembangunan yang tadi sudah ditayangkan juga, laporan progres pembangunan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena iman, saya katakan, karena iman percaya. Makanya dikatakan apa? Iman apa sebagai dasar, dikatakan dasar berbicara apa? Pondasi. Menggambarkan suatu pondasi yang kuat untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Maka saya tadi tampilkan gambar tentang itu pembangunan gereja kita di Betani Yestoya Malang. Sekarang lantai 8, cor zona 1, nanti persiapan zona kedua, seterusnya kita percaya Tuhan yang menyelesaikan sampai pada akhirnya. Amin. Ya, karena Tuhan sudah memulai, karena saya terlibat banyak di situ juga, saya juga sebagai sekarang dipercayakan jadi ketua pembangunan, mulai dari pembelian tanah, Tuhan sudah tolong menyelesaikan, sampai hari ini perizinan semua juga Tuhan menyelesaikan. Cara Tuhan yang ajaib menolong gereja Betani Yestoya Malang, khususnya di Telaga Bodas di Tidar ini. Itulah tangan Tuhan yang kuat, saya percayakan, tidak mudah, tapi bisa di dalam Yesus Kristus. Jika Tuhan yang membukakan jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Mungkin ada manusia ingin menjegal, ingin menghancurkan, mengisu-isukan. Tetapi ketika Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan menggerakkan hati orang untuk melakukan segala sesuatu, Tuhan yang dapat menolong, menyelesaikannya.
Kan beberapa kali mungkin Bapak Gembala bercerita tentang pemasangan listrik untuk proyek pembangunan, ada orang nggak bisa untuk melakukan tanda tangan. Tetapi ketika Tuhan menjamah satu orang, langsung ditelepon, langsung untuk mengurus itu semua. Cara Tuhan sangat mudah sekali untuk setiap kita. Amin. Makanya kita milikilah iman. Di sini dasar katakan apa? Fondasi yang kuat untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Dasar apa? Kita akan belajar nantinya di dalam selanjutnya apa dikatakan iman, penting iman sebagai dasar kehidupan kita, ada arah, ada kekuatan, ada pengharapan yang pasti. Pengharapan apa? Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kau pegang janji Tuhan dalam kehidupanmu? Seberapa banyak kau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupanmu? Iman berbicara apa? Sebagai bukti, yakin dan percaya setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak melihat. Mungkin kita belum melihat secara kasat mata. Mungkin yang kita doakan belum terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kita pegang janji Tuhan itu, saya percaya Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar selanjutnya tentang beberapa iman. Yang pertama saya ingin bagikan tentang iman yang menyelamatkan untuk setiap kita. Iman yang menyelamatkan. Maka saya tadi kan tanya, seberapa engkau mungkin yang mengenal Tuhan? Dari usia kandungan, dari orang tua, sudah Kristen, kau lahir secara Kristen. Atau yang usia dewasa, sekolah minggu, baru terima Tuhan Yesus. Tapi bagaimana pengenalan kehidupanmu di dalam Tuhan itu yang terpenting. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Saya bacakan sekali lagi, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita lakukan, bukan. Kebaikan yang kita terima kita bisa tularkan, itu hasil buah kita terima daripada Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak. Maka di firman Tuhan karena apa? Sebenarnya kita tidak layak, itu pemberian Allah. Anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita menjadi anaknya. Amin. Karena Tuhan melayakkan kita menjadi anaknya. Maka tidak ada yang perlu kita megahkan atau kita sombongkan dalam kehidupan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan setiap kita. Tuhan ingin menyelamatkan hidupmu. Mungkin dari kehidupan lama kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak tahu dosa apa engkau tutup-tutupi, mungkin ada. Dosa mungkin ditutupi karena suamimu, istrimu, keluargamu, pimpinanmu. Dosa apa? Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan yang melihat dan mengawasi setiap kita. Ketika kau melakukan kebaikan, ada berkat Tuhan. Ketika kau melakukan keburukan, hal-hal yang tidak benar, ada konsekuensi, ada akibat yang harus kita tanggung. Lakukanlah yang benar, maka hidupmu akan berkenan. Di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Kalau engkau tidak berkenan, tidak bisa. Tuhan tidak bisa pakai kita. Maka Tuhan ingin hidup kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena keselamatan itu berbicara apa? Pribadi, lepas pribadi untuk setiap kita. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya Yesus mati. Itu bukan untuk orang tertentu. Yesus mati untuk semua orang. Yesus tidak mati untuk agama-agama tertentu, tidak. Tetapi Yesus mati untuk semua orang karena dia mengasihi dunia ini. Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, saudara juga saya. Karena dia mengasihi semua orang ini. Makanya Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati bukan karena agama, tidak.
Karena manusia dibentuknya, dihembuskan nafas sehingga menjadi makhluk yang hidup. Sebab kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Maka Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Katakan saya istimewa. Amin. Saya istimewa. Amin. Jangan minder engkau. Jangan minder saya katakan. Sebab engkau saya. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kan Tuhan mengasihi setiap kita. Dia menyelamatkan kita dari luput dosa. Dia mengangkat kita untuk setiap kita. Makanya dikatakan apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus mati untuk semua orang. Itulah berkat secara umum saya katakan. Seperti matahari. Orang semua dapat menikmati matahari di bawah kolong langit ini. Hujan, semua orang dapat menikmati rintik-rintiknya hujan. Bulan di tengah malam hari, semua orang dapat menikmati bulan. Ada yang milih-milih bulan? Tidak ada. Semua orang bisa menikmati. Itulah berkat secara umum. Tapi di ayat selanjutnya katakan Yesus dikatakan sehingga ia Bapa telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah berkat yang secara khusus. Engkau yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, kau beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan. Berarti apa? Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan ada kepastian keselamatan. Maka ketika engkau nanti jangan ragu lagi keselamatanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau ditanya, kau mati masuk surga? Ya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga setiap kita. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dan hidup takut dan gentar, ya kan? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu ibadah, besok 1 minggu berbuat dosa. Ya, perlu dipertanyakan iman percayamu di hadapan Tuhan. Tapi hidup kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dikatakan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ada mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mahkota kekal berbicara apa? Upah kebenaran yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada 5 penyesalan hidup dalam kehidupan ini. Yang pertama, mungkin penyesalan dalam 1 hari. Mungkin ibu-ibu, mungkin siapa yang masak nasi, terlanjur berasnya, terus dikasih air terlalu banyak sehingga menjadi bubur. Itu penyesalan 1 hari. Katakan ya, ada penyesalan 1 bulan. Salah potong rambut. Gitu. Saya datang sini kemarin saya potong rambut dulu Bapak Ibu. Ya penyesalan 1 tahun. Apa? Karena tidak naik kelas, karena tidak belajar. Dan ada hal yang terpenting. Penyesalan juga seumur hidup tentang kau salah pilih pasangan hidupmu. Karena pilih pasangan hidup kan untuk setiap kita. Maka ketika saya sebelum menikah, Mama bicara kepada saya, Fat, kamu nanti menikah. Buka matamu lebar-lebar. Katakan, lihat pasanganmu, lihat keluarganya, lihat dengan benar-benar pasangan hidupmu. Ya Mah, kenapa? Nah, Mama, ketika kamu menikah nanti, sudah menikah, dibilang ya tutup mata rapat-rapat, ya hanya 1 istrimu, jangan lagi melirik orang lain, itu bahaya nanti. Ya. Makanya ketika kau menikah, sebelum menikah, minta hikmat Tuhan, buka matamu lebar-lebar. Untuk anak-anak muda yang kemarin saya sampaikan juga, buka mata lebar-lebar. Setelah menikah nanti tutup mata rapat-rapat. Hanya 1 istrimu, hanya 1 suamimu, tidak untuk yang lain. Ya, sebab kasih Tuhan, puji Tuhan, ini anak saya 2, 1 10 tahun dan 1 lagi 2 tahun setengah. Saya datang sini, ya saya kangen juga sama mereka ya. Tapi ya Tuhan percayakan untuk melayani di Petani Yestoya Pontianak. Saya percaya semua jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk setiap kita di tempat ini juga saya berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri. Setiap rumah tangga yang ada keharmonisan di dalamnya. Ada kerukunan di dalamnya. Ya. Karena ada kerukunan, disitulah Tuhan yang memerintahkan berkat-berkatnya untuk setiap kita.
Kalau ribut terus, keluarga ribut-ribut terus, yang disukakan siapa? Iblis. Iblis tepuk tangan, ore, ayo ribut, ayo pecah, ayo pisah, ayo pisah. Itu iblis. Tapi Tuhan ingin apa? Damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Saya berdoa keluarga besar Betania Stoya Pontianak juga, setiap jemaat di tempat ini juga ada kekeluargaan di dalamnya. Saling melayani satu sama lain, harmonis hidupnya. Setiap FA juga, saya ada tanya Pak Simon juga, ada beberapa FA di tempat ini. Dalam FA juga dapat bergandengan tangan di tempat ini. Apalagi bisa menjangkau jiwa-jiwa. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebab engkau tugas setiap orang percaya menjangkau jiwa-jiwa. Bukan hanya tugas pendeta atau guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tugas setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Menyampaikan apa? Kabar baik itu, keselamatan itu bagi setiap orang. Agar mereka juga belum mengenal Kristus. Saya percaya mungkin ada keluarga, orang tua, saudara yang belum mengenal Kristus. Ajak mereka untuk beribadah. Ajak mereka untuk mengenal Tuhan. Nanti siang juga ada baptisan di tempat ini. Yang setiap minggu di pusat juga kita ada baptisan. Kalau saya tidak datang sini, saya juga melayani baptisan. Nanti siang sini saya dipercayakan juga untuk melayani baptisan. Bersyukur sekali saya katakan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada jiwa-jiwa ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kita manusia, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil setiap kita. Karena kita tidak tahu 1 menit ke depan, 1 bulan, 1 tahun yang ke depan akan terjadi. Kita tidak tahu akan kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan panggil setiap kita, kita sudah siap sedia adanya. Karena beberapa kali waktu yang lalu, kan ada yang mau dibaptis, hubungin saya, Pak Afat saya mau dibaptis, Pastor. Oh iya silahkan, minggu depan kita ada baptisan. Silahkan daftar, saya katakan. Pas minggu depan mau dibaptis, ternyata anaknya sakit. Oke, minggu depan lagi aja, saya bilang. Oh iya Pastor, setelah minggu depan pas hari Kamisnya dia kecelakaan anak tersebut. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil setiap kita. Tetapi Tuhan panggil setiap kita, kita sudah siap sedia adanya. Kita taat akan firman Tuhan untuk setiap kita. Kita akan belajar dari satu tokoh juga namanya Abraham. Inilah dikatakan apa? Bapa orang percaya. Imannya teguh di dalam Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah, dari tempat tinggal dia. Dia melangkah dengan iman percaya. Bahkan dia belum tahu arah tujuan di tempat dia akan capai. Tetapi dia melangkah dengan imannya. Tuhan memberikan janji juga kepada Abraham, dikatakan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, dikatakan coba lihat bintang-bintang di langit. Begitu juga keturunanmu nantinya, demikian banyaknya. Dia sudah menerima belum? Belum. Tapi dia pegang janji Tuhan itu. Meskipun Abraham belum melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi dia percaya janji Tuhan itu pasti atas kehidupannya. Amin. Ketika engkau Bapak Ibu juga, ketika engkau baca firman Tuhan, apa engkau pegang teguh janji firman Tuhan itu? Meskipun engkau belum mendapatnya, tapi percayalah, pegang janji firman Tuhan itu. Dia yang akan menolong setiap kita. Ketika Abraham disuruh juga mempersembahkan anak satu-satunya, anak yang dikasihinya. Apakah Abraham, oh tidak Tuhan, jangan Tuhan. Apakah Abraham berbantah-bantah? Tidak, langsung dia lakukan. Dia langsung taat. Dia ke salah satu gunung Moria, dia mempersembahkan anaknya di situ. Ketika dia mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya, Tuhan katakan jangan kau apa-apakan anak tersebut. Tuhan sudah menyediakannya, anak domba. Tuhan sudah menggantikannya. Untuk setiap kita juga Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Ketika iman percayamu mungkin diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan yang menghimpit setiap kita. Apakah imanmu tetap teguh di dalam Tuhan? Saya percaya ketika imanmu teguh di dalam Tuhan, Tuhan yang sudah menyediakan pertolongan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk setiap kita. Amin. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang iman yang aktif.
Iman yang aktif apa? Iman yang disertai dengan perbuatan untuk setiap kita. Iman yang harus diwujudkan dalam tindakan kita. Saya bacakan firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Engkau boleh kita baca firman, boleh merenungkan, bagus sekali. Tapi kita harus butuh action, butuh tindakan di dalamnya juga. Seperti saya contohkan seperti ini, ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika Yesus lewat di tengah itu, sebenarnya Yesus ingin menyembuhkan anak Yairus, tetapi dia terhenti karena seorang wanita ini datang kepada dia. Datang kepada dia. Dikatakan apa? Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Tidak tertulis namanya, dia sudah sering kali berobat, berbagai tabib, habis uangnya, bukan sembuh, malah keadaannya apa? Makin memburuk jadinya. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, telinganya mendengar, imannya timbul. Yesus dapat menyembuhkan orang, Yesus dapat membangkitkan yang mati, Yesus dapat meneduhkan badai. Ketika dia mendengar berita-berita tersebut, imannya bangkit, pengharapannya timbul di dalam Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, coba selanjutnya slide saya. Dikatakan Markus 5 ayat 28 dikatakan, inilah iman yang aktif, iman yang disertai dengan perbuatan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah iman percaya perempuan itu. Dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yakin dan percaya dalam Tuhan Yesus. Coba slide selanjutnya bisa ditampilkan. Inilah proses kesembuhan. Ini dia menjamah itu talit, Bapak Ibu. Talit ini selendang doa. Selendang doa yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi. Beberapa lalu saya juga ke Israel bersama dengan Bapak Gembala. Mereka biasanya melakukan doa di tembok ratapan, mereka bisa di rumah, tapi lebih sering mereka melakukan di tembok ratapan. Mereka sambil berdoa, mengganggu-ganggu begini. Ketika mereka berdoa, mereka bermazmur di dalamnya. Itulah. Ketika nanti bulan Maret tahun depan juga ada lagi tur ke Israel tanggal 3 sampai 15. Bapak Ibu juga bisa berangkat. Saya berdoa untuk setiap kita menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bisa berangkat Israel. Amin. 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 Yang amin telat nanti nggak berangkat nih. Amin. Ya harus percaya. Minta kemurahan Tuhan. Kau bisa berangkat ke Israel. Menikmati berkat Tuhan. Saya katakan. Saya beberapa kali ke Israel juga 3 kali mendampingi Bapak Gembala ke sana. Mau beserta tur yang ada. Sesuatu hal yang saya banyak dapatkan. Boleh kita ke beberapa negara, ke negara A, B, C, dan D. Boleh itu semua. Tetapi kau cobalah ke tanah perjanjian. Mungkin dulu kau mendengar kata orang, dari firman Tuhan kau membaca. Tetapi ketika engkau di sana nanti melihat karya Tuhan, tangan Tuhan, bahkan Roh Kudus. Tuhan yang menjamah setiap kita juga. Maka minta kemurahan Tuhan. Kau bisa berangkat ke Israel. Amin. Ya, minta kemurahan Tuhan. Minta berkat Tuhan. Minta kesehatan yang daripada Tuhan. Karena belum tentu, saya maaf kata, belum semua orang bisa berangkat itu semua juga ke sana. Karena bukan kemurahan Tuhan. Karena beberapa kali kepada saya datang, Pak Afat daftar. Oh iya, silakan. Dibayar DP, semuanya diurus, visanya diurus. Pas mau berangkat, ya, tidak jadi, batal karena urusan pekerjaan. Bahkan sudah di-upgrade ke kelas bisnis, tiket pesawatnya tidak jadi, batal. Maka saya katakan belum mendapat kemurahan Tuhan. Ya, apalagi kita yang tidak ada, ya kami doa minta kemurahan Tuhan. Pasti Tuhan menyediakan dan memberkati untuk setiap kita. Kita akan melihat dari proses kesembuhan dari wanita yang sakit pendarahan ini. Dia ketika Yesus berada di situ dikerumuni orang-orang banyak itu. Dia dari belakang
wanita untuk dikatakan asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Yang dijamah itu adalah jijit itu apa? Dia berbicara apa? Janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Kalau saya bisa ini katakan kenapa? Karena kalau di Israel itu ada sesuatu hal yang mereka yang penyakit kusta ini, kalau di perjanjian lama dikatakan situ orang yang wanita penyakit pendarahan, lelehan, ketika dia tuh nggak bisa berkerumun dengan orang-orang yang banyak, dia harus berteriak najis, najis, najis. Dia dikucilkan, ditinggalkan. Tetapi ketika Yesus datang ke tempat itu, dia memberanikan dirinya. Dia menjamah jubah-jubah Yesus itu dari belakang. Tadi talit itu selendang untuk doa. Atarah itu berbicara tentang ada tulisan, itu ada berbicara berkat, dan cicit itu dia berbicara pegang janji Tuhan di dalamnya. Ketika wanita ini memegang janji Tuhan, imannya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan apa tadi? Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Inilah iman percaya perempuan itu. Dia pegang janji Tuhan. Maka sekali lagi, janji Tuhan apa yang kau pegang untuk setiap kita? Pegang, rebut janji Tuhan. Jangan direbut oleh iblis. Iblis malah menaburkan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu pekerjaan iblis. Tetapi kepegang janji Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, berkat atas keluarga, berkat atas pekerjaanku, keselamatan dalam keluargaku, keselamatan dalam pekerjaanku. Janji Tuhan begitu banyaknya dalam kehidupan ini. Ada satu janji Tuhan juga. Di Yeremia 17 ayat 14 dikatakan di sini. Dikatakan firman Tuhan. Sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Dia percaya. Di Yeremia dikatakan sembuhkan aku ya Tuhan. Mungkin kita ada yang sakit hari ini. Sakit bukan hanya sakit fisik, tapi rohanimu juga mungkin sakit. Ada kekecewaan. Ada kepahitan. Ada, ya? Kau datang kepada Tuhan, sembuhkan. Buat apa kau pahit? Buat apa kau kecewa? Mungkin terhadap pasanganmu, istrimu, bahkan pimpinanmu. Buat apa? Rugi, saya katakan. Tidak ada damai sejahtera. Malah bisa apa? Sakit nanti jadinya. Karena sesuatu hal yang negatif dimasukkan, kau tanam dalam hati, mulai timbul sakit. Kan? Banyak sekali lagi sakit. Makanya biar damai sejahtera, berkat Tuhan yang tercurah. Dia firman Tuhan dikatakan, sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Selamatkan pekerjaanku ya Tuhan. Selamatkan keluargaku ya Tuhan. Selamatkan setiap apa yang kukerjakan. Semua dapat berhasil dan beruntung untuk setiap kita. Janji Tuhan di Yosua 21 ayat 45. Coba bisa tampilkan. Nah, kita sama-sama baca firman Tuhan ini, Yosua 21 ayat 45. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita baca sekali lagi, yang kaum Israel kita ganti nama kita masing-masing. Amin. Kita percaya ini kan janji Tuhan. Ya. Kita sama-sama yang pegang dadanya. Ya, saya Afat, saya contohkan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Afat, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yuk baca sama-sama, pakai nama masing-masing, jangan nama saya ya, pakai nama masing-masing. Ya 1, 2, 3, dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada Afat, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin, amin. Ya, karena apa? Ini janji Tuhan. Dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada saya, kepada setiap kita. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi untuk setiap kita. Maka ketika kau menerima janji Tuhan, jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragu kuasa Tuhan. Oh, bisa gak ya Tuhan sembuhkan saya? Bisa gak Tuhan berkati saya? Bisa gak? Ya kita tidak bisa mengalami berkat Tuhan. Ya kan firman Tuhan dikatakan apa?
ketika kita ragu, kita bimbang seperti gelombang laut, ya kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Kita tidak bisa menerima berkat Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan. Ini terjemahan dari bahasa Indonesia sederhana, dikatakan sini, saya bacakan. Asal kamu memintanya dengan penuh percaya, jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikan. Sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing kesana kian kemari oleh angin. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan ragu untuk setiap kita. Kalau kita berdoa, ya berdoa dengan pasti. Dengan iman percaya kita di dalam Tuhan. Percuma ketika kita berdoa, kita ragu. Percuma kita beribadah, kita ragu. Tuhan menolong, apakah Tuhan tolong saya? Apakah Tuhan jawab doa saya? Ya kita berdoa dalam nama Yesus. Sebab dia nama yang berkuasa. Dia memberikan kepastian untuk setiap kita. Kita berdoa dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, amin. Ketika engkau mengusir setan, beberapa kali pelayanan kita pastoral, dalam nama Yesus, pergi setan tersebut. Sebab kita memiliki nama yang kuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa atau apapun tunduk di bawah kaki Kristus. Sebab dia nama di atas segala nama. Dia nama yang berkuasa untuk setiap kita. Dan selanjutnya kita akan belajar juga tentang iman yang sejati. Iman yang sejati, iman yang dapat bertahan, diuji melalui penderitaan, mungkin tantangan untuk setiap kita. Di tempat ini mungkin mengalami penderitaan, tantangan, imanmu diuji. Ketika kau hidup benar, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mungkin ada banyak masalah dalam kehidupan ini. Mungkin kau mengalami persoalan-persoalan kehidupan ini. Mungkin begitu banyak rintangan-rintangan dalam kehidupan ini. Setiap kita pasti mengalami masalah. Ya, namanya banyak hidup ini pasti banyak rintangan-rintangan. Kalau banyak rantangan namanya apa? Catering. Ya, banyak rantangan. Ya, ada seorang anak kelas 1 SD ditanya sama mamanya, "Dek, kenapa jawabannya 2 tambah 2 sama dengan Yesus? 4 tambah 4 sama dengan Yesus? 5 tambah 5 sama dengan Yesus?" Kan mama yang ngajarin katanya. Semua persoalan hanya ada di dalam nama Yesus. Ya, semua jawaban persoalan hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, tapi tidak boleh polos sebagai anak kecil ya. Tapi belajar. Tapi ketika anak kecil ini mendekatkan dirinya, dia percaya kepada Tuhan, kepada orang tuanya juga. Tuhan yang dapat menolong. Setiap kita juga seperti kita. Ayub dikatakan di sini. Saya memberikan contoh seperti Ayub. Ketika Ayub diperhadapkan oleh penderitaan, oleh sakit yang dialami oleh Ayub, oleh harta bendanya habis itu semua. Karena apa? Ya Tuhan izinkan, Tuhan angkat perlindungannya. Dan ketika iblis itu mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai kita manusia. Tapi mungkin Tuhan izinkan ujian itu ada. Untuk apa? Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami ujian, Tuhan sudah lewat satu level, Tuhan akan tingkatkan level selanjutnya. Maka Tuhan akan membawa engkau dari satu kemenangan demi kemenangan. Dikatakan firman Tuhan di sini, di Ayub 1 ayat 20, 21, 22 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ketika Ayub mengalami ujian, penderitaan dalam kehidupannya, bahkan harta bendanya, anaknya habis, meninggal semua hartanya. Tetapi Ayub kesemuanya itu tidak berbuat dosa, tidak mengutuki Tuhan. Karena apa? Ayub percaya hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Setiap kita juga mungkin ada penderitaan dalam kehidupanmu. Ada mungkin kau teraniaya. Tetap percayalah
Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan waktu untuk setiap kita. 1 hari 24 jam Tuhan berikan setiap kita. Apakah kita datang kepada Dia? Kita datang, berlutut, berdoa. Berdoa berbicara apa? Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan untuk setiap kita. Berdoa berbicara apa? Seperti payung yang menudungi kepala kita. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada milik Tuhan. Bagaimana kita membangun iman kita? Yang pertama yang saya bagikan juga, kita harus membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu janji Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan dalam kehidupan kita? Tempat ini kan ada Bible baca Alkitab, aku baca Alkitab, ada ya. Itu untuk apa? Untuk kerohanian kita. Semakin bertumbuh, semakin mengenal isi hati Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa untuk setiap kita. Kita renungkan firman itu, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku, Ia menyediakan bagiku di hadapan lawanku. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 inilah yang menjadi kekuatan untuk saya. Ketika saya masuk dalam dunia pelayanan lebih lagi, memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Mazmur 23 terus saya pegang. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepadaku juga. Tuhan, Engkau yang menolongku juga. Tuhan yang memberikan kebajikan, kemurahan untukku dalam setiap pelayananku. Makanya pegang janji Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu sehingga firman itu hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang tertanam dalam hatimu? Lakukan, saya percaya. Saya percaya ketika kau melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan yang bekerja atas semuanya. Dan yang kedua, bagaimana kita membangun iman kita? Doa untuk setiap kita, yang konsisten untuk setiap kita. Doa terus. Jangan putus asa. Berdoalah sampai mukjizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Berdoa, berbicara perlindungan, penyertaan Tuhan. Kita memulai pagi hari berdoa kepada Tuhan. Berlutut pagi hari berdoa kepada Tuhan. Saya percaya ada perlindungan Tuhan sempurna untuk setiap kita. Karena kita tidak tahu, mungkin kita berkendara di jalan, mungkin kita membangun bisnis kita. Dalam kita ini lewat handphone juga. Kemarin sempat saya sebelum kesini, saya dihubungin juga beberapa kali. Di handphone, dia telepon, tapi pas itu saya nggak diangkat. Ini kan handphone saya kan semua orang bisa lihat, ya, baik di tayangan di YouTube atau apa, dia hubungin saya. Dia ngomong katakan saya di salah satu kartu telepon yang punya nama lah. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Saya dari kartu ini, Pak kita akan bagikan voucher, dia bilang. Voucher mau tunai, tunai itu maksudnya mau ditransfer gitu. Atau digantikan dengan pulsa, dia bilang gitu kan. Oh iya, saya ngambil yang ini aja, saya katakan. Pak, nanti sebentar lagi saya kirimkan link ya lewat SMS, dia bilang. Pak, sudah dapat linknya, kan? Sudah berapa persen, gitu kan linknya. Terus gitu, sudah dibuka Pak? Oh, belum, dia bilang, belum. Kan. Terus dalam hati suara ini sudah nggak enak gitu kan. Jangan. Kalau saya tekan link itu, tersadap semua. Data-data saya terhadap semua. Mungkin bisa, kan beberapa kali terjadi penipuan kan seperti demikian. Ketika link itu kita pencet, orang itu bisa langsung tahu. Gitu kan. Terus istri saya, itu bohong gitu kan. Dalam hati saya juga, Roh Kudus sudah berbicara, peka. Kan. Roh Kudus jangan. Terus saya, Pak mohon maaf ya Pak, saya ada keperluan lain. Ya terima kasih Pak untuk penjelasannya. Terus saya tutup langsung. Puji Tuhan. Ya. Ketika ada Roh Kudus untuk setiap kita. Dia akan berbicara, dia akan mengingatkan untuk setiap kita. Makanya selanjutnya itu andalkan Roh Kudus dalam setiap kita. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus yang dapat bekerja untuk setiap kita. Setelah itu kita apa? Beribadah. Ini seperti ini kita beribadah bersama-sama untuk membangun iman kita. Begitu kita bersekutu juga di dalam FA. FA di sini saya percaya banyak sekali juga. Dalam FA kita bisa saling apa? Menguatkan, sharing, mendoakan. Setiap FA itu di tempat di Malang saya mengepalai 23 FA, setiap Selasa saya keliling, saya mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian dari mereka. Ketika mereka minta didoakan kepada rekan-rekannya, banyak sekali mukjizat di situ terjadi. Doa bukan berbicara
pandai engkau berdoa dengan kiasan kata-kata panjang-panjang lebar, tidak. Doa berbicara apa? Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ada ketulusan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berdoa dalam nama Yesus. Sebab dia nama yang berkuasa di dalamnya. Membangun iman kita lewat apa? Pelayanan juga. Di tempat ini yang belum melayani, berikan dirimu untuk bisa melayani Tuhan. Karena melayani itu bukan juga hal suatu mudah, itu suatu kehormatan yang gereja percayakan, yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita masih punya fisik, tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita bisa melayani. Jangan sampai nanti fisik kita lemah, sakit-sakit. Kita tidak ada waktu lagi untuk melayani. Ketika Tuhan memberikan tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk setiap kita saya berdoa, untuk jemaat Betani Yestoya Pontianak di tempat ini, imannya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mengalami mujizat, pertolongan yang daripada Tuhan. Saya undang semua pemusik WL bisa naik ke atas, untuk setiap kita bisa mengalami pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Kau menjalani kehidupan ini, mungkin banyak sekali tantangan, rintangan yang kau hadapi. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun dia selalu ada bagi setiap kita. Tuhan melihat imanmu. Mungkin kau diproses oleh Tuhan. Dari satu level ke level lain. Tuhan akan mengangkat dan membawa engkau dari satu kemuliaan demi kemuliaan. Tetaplah pegang teguh janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia setia untuk setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika saya masuk dalam dunia pelayan untuk lebih lagi, saya banyak sekali lagi mengalami janji-janji Tuhan. Dan dulu saya sebelum menikah, saya kerja di Taiwan, 3 tahun kerja, pulang ke Indonesia menikah, terus kembali lagi 6 tahun bekerja. Tuhan panggil saya untuk melayani. Saya ketemu dengan Bapak Gembala itu di Taiwan, di gereja Betani Chungli di Taiwan. Ketika bertemu dengan beliau, Bapak Gembala katakan, jangan takut, percaya saja. Wow, ketika saya pelajari jangan takut, percaya saja, kan janji Tuhan. Ya kan? Ketika saya pegang dan imani, jangan takut, percaya saja. Saya jalani itu semua, saya pulang ke Indonesia, saya putuskan kontrak saya di Taiwan, saya lanjut sekolah teologi di STT Yestoya Malang. Puji Tuhan, saya bisa melayani sampai hari ini juga, semua karena kemurahan Tuhan. Maka pegang janji Tuhan itu untuk setiap kita. Jangan kau takut, saya katakan, menjalani kehidupan ini, jangan takut, pegang janji Tuhan. Dia menyertai setiap kita, melindungi, bahkan memberkati setiap kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.